Selamat datang di Ngopset Spesial Liga Champion. Oke guys, selamat datang di Ngopset lagi ya di episode ke-6. Kali ini kita sudah membahas kembali tentang Liga Champion yang Kamis lalu Kamis lalu ditayangkan maksudnya. Yang pertama, kali ini Chelsea yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil mengatasi perlawanan Lille 2 gol tanpa balas. Gol cepat Chelsea dicetak oleh Kai Havertz di menit 8 dan Christian Pulisic di menit 63. Kali ini Chelsea kembali menunjukkan keganasannya ya, Bung? Iya, benar sekali. Ini mungkin kayaknya sesuai prediksi Bung ya, kemarin ya 2-0. Karena saya prediksinya menang Lille. Tapi ternyata Chelsea masih menunjukkan kehebatannya, masih solid meskipun di partai-partai sebelumnya cukup kesusahan dalam menembus pertahanan lawan. Mungkin Lille ini kan tergolong lawan yang baru bagi Chelsea, jadi belum terlalu mengetahui lah permainan dari Chelsea. Oke. Jadi Lille sekarang baru ngehirup, ternyata Liga Inggris sekeras ini. Liga Inggris keras, Bung. Gitu. Apalagi Liga Indonesia. Untuk leg kedua nih, kira-kira Lille apakah bisa menyamai Chelsea atau mungkin Lille harus kembali dikalahkan oleh Chelsea nih? Ya kalau mau menyamai Chelsea ya harus lihat pertandingan yang sebelumnya dulu, lihat tayangan ulang, lihat highlight dan sebagainya. Permainan Chelsea bagaimana baru bisa mengatasi. Tapi kalau masih dengan permainan seperti kemarin, sepertinya Chelsea masih diunggulkan. Iya, untuk kemarin ball position masih dipegang Chelsea. Ya. Sekali. Kemudian Chelsea mungkin harus juara lagi. Tidak mungkin. Oke, ini yang kedua. Secara mengejutkan, Villarreal berhasil menambang imbang raksasa Italia, Juventus dengan skor 1-1. Juventus unggul terlebih dahulu lewat gol cepat di detik 32 lewat striker baru mereka yang bernama Dusan Vlahovic. Kemudian Villarreal membalas lewat gol dari Dani Prajero di menit akhir, yaitu 65 menit setelahnya. Gol cepat dari Vlahovic ini cukup jadi rekor di Liga Champions musim ini ya, karena 32 detik langsung ngegolin dan tergolong baru juga ini strikernya Juventus. Saya kira setelah gol 32 detik itu Juventus akan memanen gol-gol selanjutnya. Ternyata malah permainannya makin menurun dan ya temponya semakin melambat sehingga Villarreal nih berhasil menyamakan kedudukan. Mungkin apakah gini Bang, ini kan masih leg pertama. Apakah emang strategi Juventus untuk kita ngedev lah, kasih satu gol dulu. Soalnya kalau secara logika emang kalau di menit 32 udah gol, harusnya di menit harusnya kan bisa gol tuh. Bisa lebih banyak gol. Ternyata malah mengendurkan serangan, jadi dimanfaatin sama Villarreal. Bahkan sampai bisa dibalas loh golnya. Tapi emang Villarreal ini terbilang ganas di Eropa saat bermain kandang ya. Itu mereka cukup ganas, bahkan mampu mengatasi MU di Liga Eropa. Jadi ya terkenal. Apakah mengatasi MU bisa dibilang apa itu? Ya kalau MU yang dulu kan bukanlah MU yang sekarang. Mau nyanyi tapi takut copyright ya. Oke. Untuk prediksi leg kedua nih, apakah kayaknya Vlahovic kalau di leg kedua nggak langsung digolin secepat itu sih. 1000-1 lah kemungkinannya. Tapi prediksi leg kedua tentunya kan bermain di kandang Juve. Jadi ya lebih unggul Juve lah secara statistik dan secara logika. Apakah mungkin gol Juve itu sebuah konspirasi? Kita akan ada di Deep Spot. Gak jadi ya sih, gak jadi. Bukan Deep Spot, ada offset ya. Langsung tone warnanya berubah nanti. Dan ya, berhubung golnya cepat, kita akan tampilin gol
dari Juventus. Semoga Cek tidak bisa. copyright. Iya, semoga. Kalau copyright langsung di-cut. Via si parte allora, buon divertimento con Villarreal contro Juventus, l'andata agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Palla lunga in avanti a cercare Vlahovic, il primo pallone del suo Champions League, Vlahovic, alla prima palla in Champions, la Juventus è in vantaggio, 35 secondi, siamo avanti noi, ha toccato un pallone questo fenomeno in Champions League e l'ha messa in porta, neanche un minuto, 1-0 Juve! Incredibile impatto europeo di Dusan Vlahovic. Nah, itu tadi highlight dari gol yang tercepat di Liga Champions ya. Masih sekarang ya, masih gol tercepat. Langsung kita balik saja ke nomor 3. Kali ini partai antara kedua kuda hitam di Liga Champions, yaitu Benfica versus Ajax. Ini yang paling seru ya. Keduanya saling membalas gol. Tapi sayangnya skor akhir masih 2-2. Ajax memimpin gol lewat gol dari pemain bernama Dusan Tadic. Namun Benfica membalas gol Ajax lewat bunuh diri dari pemain bernama Sebastian Haller. Dan tidak butuh waktu lama, Haller langsung menebus kesalahannya dan dia langsung mencetak gol kedua untuk Ajax. Untuk membawa Ajax lebih tinggi lagi, namun sayangnya di menit-menit akhir, Yemruk dari pemain Benfica menyelamatkan muka tuan rumah dengan golnya di babak kedua. Dramanya sungguh sangat seru ya, tampaknya kalau kalian menonton langsung Kamis lalu. Dari tim kedua tim Benfica dan juga Ajax. Seru nih kedua pertandingan kemarin, tapi sayangnya saya kemarin tidak menonton sih yang Benfica versus Ajax ini. Jadi kalau melihat dari highlight-nya sih cukup kedua tim cukup beradu serangan lah. Maksudnya berbalas peluang lah kalau dari extended highlight-nya. Ya bisa dibilang ini kuda hitam. Siapa yang berhasil memenangkan pertandingan Benfica versus Ajax ini bakal jadi ancaman untuk tim-tim besar di lain hari ya. Iya, apalagi Ajax ini yang digadang-gadang berhasil jadi antitesisnya tim-tim besar nih. Sering kali nih Ajax ini mengatasi perlawanan tim-tim besar. Jadi ya waspada aja nih tim-tim besar yang lolos. Tapi harusnya ini Benfica kalau nggak salah yang bunuh diri itu pemainnya Ajax ya. Yeah. Harusnya Benfica bisa menang di situ sih. Cuman di menit-menit akhir sayangnya berhasil disamakan kembali kedudukannya. Iya. Yeah. Benfica punya potensi tapi untuk pertemuan leg kedua kayaknya masih ada keunggulan untuk Ajax. Soalnya Ajax kan main di kandang nanti. Apalagi kalau Ajax main di kandang, wah ngeri banget nih. Supporternya militan banget. Bawa parah nggak? Itu Liga. Konoha. Tapi untuk leg kedua nih, Bung Aska sendiri memihak ke Ajax apa Benfica? Kalau memihak enggak, tapi mungkin kalau dari statistik dan data sepertinya Ajax masih diunggulkan untuk leg kedua, berhasil mengatasi perlawanan Benfica. Berarti masih, kalau saya sih paling lebih ke Benfica ya. Soalnya dari statistik kemarin ball position masih dipegang Benfica juga sangat bagus dan emang atau mungkin karena kecapean aja ya di menit-menit akhir ternyata golnya tuh yang menyamakan kedudukannya. Ya, yang menyamakan kan Benfica justru yang di menit akhir. Ya, begitulah. Bola itu kan bundar jadi apapun bisa terjadi. Sih. Saya tadi kira ada bola itu bundar dan tekad itu bulat. Oke, yang nomor 4 adalah partai big match antara Atletico Madrid menghadapi Manchester United. Pertandingan kedua tim berjalan cukup pragmatis di babak pertama. Atletico mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-7 lewat pemain yang bernama João Felix. Namun setelah itu pertandingan berjalan cukup monoton. Atletico Madrid terus menekan tapi tidak terlalu bahaya bagi Manchester United tersebut dan hanya menyisakan satu peluang emas membentur Mister gawang yang berhasil kembali menyelamatkan MU. Dan kali ini MU tidak
tidak memiliki kebobolan yang banyak di babak pertama, tapi di babak kedua tempo berjalan cukup cepat. Atletico Madrid mulai kelelahan dan itu sangat dimanfaatkan oleh asis cantik dari pemain MU bernama Bruno Fernandes di menit ke-80 dan diteruskan lewat finishing dengan pemain muda MU yaitu Anthony Elanga. Cukup seru pertandingan kemarin, tapi serunya cuma babak kedua sih. Babak pertama Kayak ya, flat aja. Saya cenderung lebih ke ngantuk sih sebenarnya, karena ball position Dipegang ATM. pegang Atletico Madrid. MU itu umpannya salah mulu karena kedua playmaker mereka Bruno Fernandes sama Pogba itu kan kemarin dijaga 3-2 orang. Oh, CR7 nggak diturunin ya kemarin? Diturunin, tapi ya karena playmakernya nggak dijaga okay. ketat, jadi pasokan bola ke CR7 ataupun penyerangnya Rashford terhalang nih. Jadi ya itu pertandingan cukup membosankan. Dan di babak kedua ini babaknya MU sih sebenarnya, karena MU itu sering cetak gol di babak kedua dan terbukti kemarin MU mengganas nih di babak kedua. Cuman semengganasnya MU dia nggak bisa itu loh maksimalin performa dia. Nggak tahu karena faktor U atau yang lain ya. Performa CR7 sampai sekarang masih belum cukup terlihat nih. Iya, karena ya itu. Sama seperti tebakan saya kemarin bahwa CR7 pasti nggak akan ngegolin di Liga Champions ini. Cukup susah sih karena ya itu Messi aja belum perform sama PSG. Ya kedua bintang dunia ini mengalami struggling yang cukup keras sih di kayak sisa-sisa akhir. Mereka itu di nerf gitu, di buff-nya dikurangin gitu. Di nerf oleh umur sih sebenarnya. Jadi nggak bisa nge-cheat lagi. Bukan oleh Muntun ya. Apa tuh Muntun? Itu yang bikin game Mobile Legends. Oh, saya nggak main game. Main gamenya cuma Harvest Moon, Back to Nature. Nikahnya sama siapa? Popuri. Popuri. Kan gampang ditemui di air terjun. Gitu. Wah, nggak yang itu sih, yang lebih susah gitu. Siapa? Anaknya siapa itu? Anaknya Pak Kades itu. Anaknya Pak Kades ya. Karen tomboy, nggak mau aku sama yang tomboy. Tapi kembali lagi, Manchester United ini akankah bahasanya kalau di Liga Champions tuh kayak digradasi dari Liga Champions dari performanya sendiri nih. Ya masih ada peluang sih sebenarnya MU untuk lolos ke babak 8 besar, tapi ya cukup susah sih. Karena ATM ini ya terkenal kalau udah cetak 1 gol pasti parkir pesawat, bahkan parkir benteng Takeshi sebenarnya. nggak mau menyerang lagi, dan ATM ini nggak enaknya itu pemainnya sering cyber, jadi kesenggol sedikit jatuh, terus protes ke wasitnya berlebihan gitu. Sering renang lah ya. Sering drama gitulah. Padahal cuma kesenggol dingis gitu aja, protesnya sampai berhari-hari. Ya itulah. Mungkin belajar dari Neymar. Ya mungkin. Tipikal main Spanyol lah. Tapi Bung sendiri ngelihat itu nggak ATM versus MU nggak? Lihat. Menurut Bung sendiri nih, berhubung saya nggak lihat, MU kemarin performanya 0 sampai 100 di angka berapa nih? Babak pertama 0, jelas itu. Sangat 0 ya? Ya 10 lah ada lah. Minus? Enggak sampai minus. Kalau minus sih kebobolan 10. Itu baru minus. Babak kedua baru digenjot ya? Ya baru 80 lah untuk performanya. Tapi 10 menit terakhir kembali setelah mencetak gol, MU itu kan punya momentum sebenarnya untuk kembali unggul. Tapi kenapa malah mengendurkan serangan, itu yang sangat disayangkan. Oh, langsung dev semua ya? Jadi niatnya emang di leg pertama itu niatnya untuk meraih hasil imbang aja MU. Oke. Nggak untuk menang. Sayang sekali lah. Untuk MU sekarang coachnya di siapa nih, Bang? Rangnick dari Jerman. Oke. Untuk yang pemain yang golin nih dari MU, namanya Anthony Elanga. Dia ini bermain di posisi apa nih, Bu? Posisi striker sayap. Kemarin menggantikan Rashford, pemain pengganti. Oh, gantiin Rashford ya? Jadi langsung beberapa menit, 10 menit atau berapa menit langsung ngegolin. Ini Elanga ini cukup pemain yang cukup fantastis sih di usianya yang
17 atau 18 kalau nggak salah. Masih 17 tahun nih guys. Tapi udah bermain di Liga Champions, udah debut di Liga Inggris dan beberapa kali mencetak gol juga. Kemarin debut golnya di Liga Champions. Harusnya kalau bisa nyerap dari CR7 harusnya bisa jadi the next lah ya. Nah itu potensi, kan ada CR7 nih yang kenyang kan pengalaman. Manfaatin aja meskipun CR7 permainannya masih tercenderung monoton lah ya. Iya. Ya nggak ada salahnya pemain-pemain muda seperti Elanga, seperti Rashford, seperti Jadon Sancho ini untuk menyerap ilmu lah dari CR7. Anda jangan jadi Greenwood ya, nanti Anda dibaptis. Jangan menyerap ilmu dari Greenwood. Salahan. Anda masuk pemuda tersesat cabang Manchester Anda nanti. Tuh, berarti mengulik dari pembicaraan kita tadi di MU sendiri, berarti sekarang banyak banget striker nih, Bung. Katakanlah dari Greenwood yang kemarin bermasalah, terus Paul Pogba, terus CR7, terus apa tuh Crossword tadi yang yang diganti Rashford. Iya, Rashford, Elanga. Banyak banget tuh strikernya di situ. Maka dari itu sangat disayangkan kalau nggak perform semua. Berbeda dari MU yang beberapa tahun yang masih diperkuat Rooney kan, the one only strikernya masih Rooney. Ya, Rooney, Nani gitu. Ya nggak banyak pilihan, tapi karena pelatihnya Sir Alex Ferguson jadi ya bisa aja. Faktor pelatih juga mempengaruhi. Oke, untuk prediksi di leg kedua nih Bung, antara Atletico Madrid versus MU. Kita harus condong kemana nih? Di ATM atau ke MU? Kalau MU berhasil mencetak gol cepat di babak pertama, kemungkinan MU yang akan lolos. Karena kalau Atletico yang mencetak gol terlebih dahulu, justru sangat sulit untuk MU. Karena permainan Atletico seperti yang saya bilang tadi, setelah mereka mencetak gol itu pasti parkir tank. Dan parkir tanknya itu sangat susah. Liverpool sudah membuktikan. Liverpool kan jagonya menembus parkir tank. Nah, itu sangat susah kemarin menembus pertahanan Atletico kalau udah unggul. Jadi, satu-satunya cara MU untuk lolos, cetak gol duluan. Berarti untuk leg kedua antara Atletico Madrid versus MU adalah ditentukan oleh siapa yang mencetak gol di babak pertama dan pertama kali. Iya, pertama kali lah. Itu faktor mempengaruhi. Karena kalau udah cetak gol satu, pasti Atletico akan bermain terbuka. Kalau bermain terbuka, lebih susah. Lebih gampang lah diobrak-abrik. Oke. Bagus sekali tadi pembahasan kita yang terakhir untuk MU, dan sampai jumpa di Offset. Belum dong. Kita ada breaking news. Kali ini breaking news datang dari Liga Inggris. Persaingan perebutan juara antara Liga Inggris semakin memanas setelah City minggu lalu kalah melawan Tottenham Hotspur. Minggu ini Liverpool membantai Leeds United dengan 6 gol tanpa balas. Sekarang hanya terpaut 3 poin lagi dari City dan juga Liverpool. Akankah Liverpool bisa menyalip City di posisi pertama, dan apakah mungkin Manchester City akan tetap tengger di pokok teratas Liga Champions? Nah, ini serunya Liga Inggris. Kemarin terpaut 9 poin antara City dan Liverpool, tapi minggu ini langsung 3 poin selisihnya. Jadi masih banyak kemungkinan untuk Liverpool bisa menyalip City. Tapi ya itu yang seperti yang saya bilang di ngofset sebelumnya, City itu kalau udah di puncak sangat susah untuk digagalkan ya. Jadi butuh ya keajaiban lah untuk Liverpool bisa juara Liga Inggris. Oke, tapi dari statistik sendiri nih Bung, antara Liverpool dan Manchester City, kita lihat juga dengan apa itu namanya jadwal pertandingan, apakah mungkin masih bisa nyusul nih Liverpool? Kalau di sisa jadwal pertandingan lebih berat Liverpool karena masih akan bertemu tim seperti Arsenal, Tottenham, masih dan banyak bertemu kuda dua hitam gitu ya, West Ham United sama itu Wolves dan sebagainya. Wolverhampton. Ya, City itu rintangannya justru datang di minggu depan sama minggu depannya lagi, karena mereka akan bertemu Everton dan juga Manchester United. Ya, kita berharap dua Everton sama Manchester United ini berhasil lah menjegal City. Everton masih bisa diunggulkan lah, tapi untuk MU ya gampang-gampang susah lah bilangnya itu ya. Tapi kalau MU ini ya kayak Tottenham lah. Tottenham ini kan lawan tim
tim bawah justru kalahan. Tapi lawan tim besar kok justru menangan. Ini kan jadi faktor tanda tanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Terus MU ini juga, ini lawan tim-tim kecil juga sering kalah. Tapi kalau lawan tim-tim besar justru mengejutkan. Minimal sampai sama lah. Minimal mengimbangi. Nah itu serunya Liga Inggris, semua tidak bisa diprediksi. Jadi kita pantau saja terus Liga Inggris sampai terakhir. Nah pertandingan penentuannya ya nanti di beberapa minggu lagi nanti ya. Liverpool sama City akan bertemu kan. Masih ada menyisakan Liverpool sama City versus City. Jadi Liga Inggris masih sisa berapa pertandingan nih? 12 pertandingan lagi. Masih banyak. Masih banyak. Tapi 3 poin tipis sih. Harusnya kalau ya satu kali menang kejegal lagi atau satu kali menang lagi masih bisa di atas lagi itu. Oke, dan kali ini breaking news kedua datang dari dalam negeri. Pastinya sepak bola nasional kita. Pemain kebanggaan kita yaitu Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia dan juga PSIS Semarang kali ini berlabuh ke Liga Osaka, yaitu Liga Jepang lah pada tentunya. Liga Jepang di divisi 2 yaitu tim Tokyo Verdy. Kali ini Arhan tentunya mengikuti pendahulunya seperti Irfan Bahdim, Lili Pali, dan juga Ricky Yacobi. Dan tentunya menambah jumlah pemain lagi Indonesia yang berkiprah di luar negeri setelah Egy Maulana, Witan Sulaiman, Bagus Kavi, Bayrilian Adalma, dan Elkan Bagot, Asna Mangkualam, dan juga pemain kita yang lainnya. Sungguh sangat membanggakan ya berita kali ini ya, Bung ya. Benar sekali. Ini justru keuntungan nih bagi kita ya, simbiosis lah, mutualisme. Tim Tokyo Verdy ini kan divisi 2 ya, bukan divisi 1. Tapi divisi 2-nya Liga Jepang udah bahkan lebih tinggi dari Liga 1-nya Indonesia. Iya, kalau itu jelas lah ya. Ya, Tokyo Verdy langsung kemarin Instagramnya yang terakhir saya lihat sih langsung 400k ya semenjak kedatangan pertama Arhan. Sebelumnya kan cuma 12k. Ini kan Indonesian effect banget ya. Siap, thank you. Bahkan menjadi tim sepak bola Jepang paling tinggi di pengikut Instagram. Ini kan bahkan seperti Gamba Osaka, seperti Vissel Kobe dan tim-tim besar Jepang lainnya bahkan di bawahnya Tokyo Verdy. Kemarin bahkan kayak Gamba Osaka terus dan lain-lain itu di spam oleh orang Indonesia. Oh, di spam. Iya. Tolong masukkan pemain Indonesia dong biar Instagrammu naik. Indonesia dan norak banget. Kita boleh kalah lewat apapun itu ya, tapi kalau sosmed nomor 1. Nomor 1 juaranya. Sosmed nomor 1. Ya, Gamba Osaka kemungkinan akan mendatangkan pemain Indonesia sih. Kayak tretan muslim lah untuk mendongkrak Viber, mendongkrak Instagram. Mungkin Regen bisa main jadi kiper. Langsung. Enggak usah dimainkan, didatangkan aja. Tahu fungsinya apa. Udah kesana nyapu-nyapu lantai. Pasti langsung naik. Worth it ya. Jadi kalian invest lah di Indonesia. Ya, main Liverpool, datangkan aja main siapa, entahlah. Pokok dari Indonesia pasti. Follower Anda bakal lebih Cristiano Ronaldo. Liverpool datangin Pak Somad aja, ketua RT sini. Dia kalau jadi minimal jadi back itu enak lah. Iya. Nggak usah bayar uang keamanan. Dia kalau jadi back ini, lo ngegolin ya, KTP lo nggak gue urus. Gitu. Emang di luar negeri ada KTP? Lo kan kalau di Indo, kalau antar RW. Iya. Semoga sukseslah Pratama Arhan dan pemain-pemain lainnya yang berkiprah di luar negeri. Oke, lanjut. Kali ini kembali ke Liga Champions, kembali untuk minggu depan. Kali ini minggu depan pastinya akan berjalan di leg kedua. Pertandingan antara Bayern Munchen versus Salzburg dan Liverpool versus Internazionale dan Manchester City versus Sporting Lisbon dan yang terakhir ada Real Madrid versus PSG. Kali ini di leg pertama di leg pertama Bayern Munchen versus Salzburg berhasil mendapatkan skor dengan 1-1.
Bung lebih mengunggulin siapa nih antara Bayern Munchen ataukah Salzburg? Ya seperti minggu lalu kan kemarin udah dibahas reviewnya, ya tetap lah Bayern Munchen lah yang pasti lebih unggul karena akan bermain di kandang juga. Oke, untuk tebakannya kalian silakan rewind video kemarin ya. Untuk Liverpool ya jelas Liverpool lah, yang ini nggak usah ditanyain ya. Salah. Untuk Manchester City nih Versus nggak jelas ini. Sporting list jelas. yang terakhir nih, yang terakhir. Nah ini yang terakhir. Real Madrid versus PSG. Real Madrid versus PSG ini seru ini ya. Saya nggak bisa prediksi bahkan. Sepertinya akan berjalan cukup seimbang. Kayaknya seri deh ya. Kalau seri lolos PSG dong. Ya kemungkinan semoga aja berharapnya sampai adu penalti. Iya, agregatnya biar sama terus kita bisa adu penalti. Bakal seru itu kalau adu penalti. Dan untuk rekomen laga yang wajib disaksikan ya tentu saja Real Madrid PSG. Kalau kalian pengen nyari yang agak panas, mungkin Bayern Munchen versus Salzburg bisa jadi andalan kedua setelah Real Madrid versus PSG. Ya. Karena Salzburg juga berhasil mengimbang Bayern Munchen, jadi dia ada keunggulan untuk jadi tim kuda hitam selanjutnya. Benar sekali. Saya berharapnya Salzburg yang melaju ke babak 8 besar. Biar ada wajah-wajah baru lah di Liga Champions untuk kali ini. Dan cukup lumayan cepat karena saya juga capek juga yang bacanya tadi. Jadi itu saja seputar Ngofset episode ke-6 kali ini, dan kita akan berjumpa di episode ke-7. Mungkin kalau ada yang tanya kenapa IPL kemarin gak dilanjutin Bang, karena kita juga ngejar Liga Champion dan ada beberapa lain hal. Mungkin kita akan tetap push di 2 episode untuk Offset di minggu ini dan juga minggu depan. Kalau alasan utamanya karena Liga Champions ini kan seru ya, seru banget, dan Liga IPL cenderung nggak ada yang mengejutkan lah minggu kemarin. Mungkin banyak yang sudah ketebak lah, udah sesuai kodrat lah. Jadi ya kalian tetap pantengin terus aja, dan kalau kalian pengen apapun itu silakan kalian komen di bawah. Ya itu saja untuk episode Offset kali ini. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan juga komen dan share ke semua grup, termasuk grup keluarga. Jangan sebarin hoax saja. Air santan dapat menyembuhkan corona. Hoax. Grup keluarga aja. Kalau mau di debat juga.